Ya, selamat pagi sahabat. Senang jumpa dengan Anda semua. Luar biasa. Pagi ini kita akan praktek untuk bikin kopi. Kalau sahabat punya kunjungan teman-teman dari luar, teman kantor, tetangga-tetangga, atau sahabat-sahabat dari tempat lain, dari berbagai kota, dan kita mesti jamu sekaligus minum kopi bareng-bareng. Nah, bagaimana cara bikin kopi bareng-bareng yang enak, yang lezat, yang bisa kita nikmati secara bersama-sama. Ini kita siapkan, ini ada mesin untuk kopinya, coffee maker, gitu ya. Dengan alat ini tentu kita bisa bikin beberapa cangkir, beberapa gelas kopi, sehingga bisa kita nikmati sama-sama. Nah, ini kita persiapkan terlebih dahulu alatnya. Jadi sebaiknya para sahabat agar supaya air kucuran kopinya asli, tidak ada ampasnya sama sekali, kita siapkan filter kertas ini dan kita masukkan ke dalam keranjang di sini. Jadi di dalamnya ada keranjang, kita masukkan filternya di sini. Ini ukurannya kurang lebih pas di sini. Kita masukkan kembali keranjang ini bersama filternya ke dalam. Nah, sudah pada tempatnya. Kemudian kita persiapkan kopinya. Kopi ini kopi asli, hasil gilingan kita. Jadi sangat fresh, sehingga akan segar untuk kita nikmati nantinya. Nah, kita tuangkan beberapa takaran kopi ini ke dalam filter yang sudah kita siapkan. 1, 2, 3, 4, 5, ya, kurang lebih ini takaran ini bisa untuk 4 atau 5 cangkir kopi, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian prosesnya kita lanjutkan? Ini kita sudah sediakan air putih. Air ini kurang lebih ini 1000 mililiter, 1000 mili ya. Jadi kurang lebih 1 liter. Nah, ini kita campur ya, masukkan ke dalam sini untuk kita siapkan. Ya, kita tuang. Ini air dingin, sebaiknya air mineral. Jadi sudah tersaring dengan rapi, dengan baik, tidak ada ampasnya nanti. Baik. Nah, ini sudah kita siapkan di sini. Jadi habis ini kurang lebih 1 liter air, dan kemudian ini kita persiapkan untuk menyalakan mesinnya. Ya. Sekarang kita nyalakan. Praktis dengan mesin ini kita tidak perlu menjerang air, tidak perlu mendidihkan air, dan mesin bisa bekerja dengan lebih cepat dibandingkan dengan kita bila mana kita harus menjerang air. Nah, jadi hanya dalam tempo 1 menit kurang, mesin ini sudah mulai mengeluarkan airnya. Jadi para sahabat, kita akan tunggu beberapa saat sehingga air kopi ini meluncur ke bawah. Nah, para sahabat, jadi bila mana kita memiliki mesin ini, tentu hanya dipergunakan sewaktu-waktu pada saat kita mendapatkan kunjungan tamu-tamu yang barangkali rata-rata coffee lovers, sehingga kita mampu memberikan jamuan secara bersama-sama. Berbeda dengan kalau kebutuhan kita adalah kebutuhan untuk pribadi, maka kita bisa menggunakan alat-alat lain yang sifatnya lebih personal. Namun demikian, kalau untuk kepentingan bersama-sama dengan alat seperti sistem teknik dripping dengan filter kopi maupun dengan French press gitu ya, tentu tidak bisa serta-merta kita menyediakan jumlah kopi dalam jumlah banyak. Nah, mari kita perhatikan. Di sini, di dalam bejana ini, kopi sudah mulai keluar. Para sahabat bisa saksikan, kopi sudah mulai mengucur, warnanya hitam. Ini kopi Turki. Jadi, harumnya sudah mulai tercium, aromanya sangat segar sekali. Ini kopi, selain kopi, juga ada campuran sedikit dari kayu manis, gitu ya. Sehingga ini rasanya menjadi lebih istimewa karena memiliki rasa yang khas. Nah, ini kopi ini akan terus tertuang selama beberapa waktu
hingga kurang lebih 1 liter. Jadi dalam ukuran level 10 di dalam bejana ini. Nah, setelah itu kita bisa tuangkan ke dalam gelas-gelas yang sudah tersedia, baik dalam bentuk gelas besar seperti ini kalau memang rata-rata peminum kopinya adalah peminum kopi yang cukup menikmati kopi, atau coffee lovers yang suka minum kopi dalam jumlah banyak gitu, atau maupun dalam cangkir yang barangkali ukurannya sekitar 100 atau 150 cc saja, sehingga minum kopi memang tidak banyak tapi rasanya yang dinikmati, ciri khasnya yang dinikmati. Nah, di dalam meminum kopi, rata-rata coffee lovers itu tidak mencampurkan gula. Kenapa? Sebenarnya di dalam kopi ini juga terasa ada rasa-rasa sweetnya, ada rasa manisnya gitu ya. Jadi tanpa harus mencampurkan gula, biasanya peminum kopi sudah bisa menikmati kopinya. Nah, demikian pula rasa-rasa keasam-asaman itu ada di dalam kopinya. Nah, sehingga ini juga menimbulkan aroma dan cita rasa yang beragam di dalam kopi ini. Nah, ditambah lagi dengan kopi Turki yang kita terima ini dari kiriman, itu dicampurkan juga sedikit kayu manis, sehingga rasanya menjadi harum. Kemudian ada cita rasa tambahan di dalam kopinya itu. Nah, ini kopi mulai tertuang. Kita barangkali bila mana cukup bersabar, perlu kurang lebih 1 menit, 2 menit lagi untuk mendapatkan jumlah kopi yang cukup memadai untuk kita bagi-bagikan. Nah, ini udah sampai level 4, sehingga ini cukup untuk 2 cangkir kopi yang bisa kita nikmati bersama-sama. Nah, semakin lama bejana ini semakin banyak diisi oleh kopi. Nah, ini kopi ini terus tercurah dan lambat laun di sini, di tempat bejana air ini, airnya sudah mulai habis. Nanti air ini akan dipompa untuk mengucuri kopi yang ada di dalam bejana kopi ini dengan melakukan proses penguapan juga, sehingga kemudian berangsur-angsur setelah air ini masuk ke dalam bejana kopi, kopi yang di dalam sini akan mengucur ke bawah airnya, sementara ampasnya akan terfilter oleh filter kopi yang sudah ada di dalamnya. Baik, para sahabat, ini rupanya jumlah kopi sekarang, air kopi volumenya sudah cukup untuk kurang lebih 3 gelas, dan ini kita bisa saksikan, sudah bisa kita nikmati. Untuk uji coba kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk proses pengairannya kita hentikan. Di sini ada tombol, jadi para sahabat tinggal pencet tombol off-nya dan proses pengairan akan berhenti, dan kemudian kita bisa nikmati kopinya. Nah, ini secara perlahan kita bisa ambil nanti bejana kopinya, tabung kopinya. Ini air tetap mengucur, tapi kita bisa sementara kita hentikan terlebih dahulu dan kita tuangkan kopinya di sini. Ya, ini kopi masih ada, dan di dalam bejana ini juga masih ada. Proses bisa kita lanjutkan nanti, tapi ini kopi sudah sangat segar sekali, panas gitu. Nah, bila mana sahabat senang kopi dingin, tinggal kita campurkan bongkahan-bongkahan es ke dalamnya, sehingga kita memiliki kopi dingin americano gitu. Orang sebut kopi hitam ini, ada yang bilang black coffee, ada yang bilang americano, ada yang bilang kopi hitam, ada yang bilang kopi O. Pada prinsipnya sama, itu kopi hitam, tidak dicampur apa-apa gitu ya. Kita nikmati. Luar biasa, nikmat sekali. Ya, para sahabat, jangan lupa untuk membuat kopi secara banyak volumenya. Kita perlukan mesin yang seperti ini. Dalam waktu singkat kita bisa mendapatkan kopi yang
enak dan bisa kita nikmati secara bersama-sama dengan teman-teman. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.